Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa anzala 'alaina al-Qur'ana sabila salam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan iman, Islam dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah. Semoga sholat Id kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu ayyadakum bitakbir." Hiasilah hari raya dengan takbir. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah dan kita bisa melantunkan takbir bersama-sama. Orang yang mau melafalkan takbir, yang mau menghidupkan hari raya dengan bertakbir, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah hidup, maka yang terjadi adalah alaqah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik. Dan sebaliknya, kalau alaqah hubungan kita dengan Allah tidak baik, maka apapun yang kita lakukan menjadi hal yang negatif. Alhamdulillah. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menghidupkan hari raya dengan membaca takbir, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita dibarakati membaca takbir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mal farqu baina takbir Idul Adha wa Idul Fitr? Apa perbedaan antara takbir Idul Adha dengan takbir Idul Fitr? Kalau takbir Idul Fitri, yaitu adalah takbir yang mana dilakukan saat matahari mulai tenggelam, ba'dal maghrib sampai Fatih naik di atas mimbar, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Fathul Bari Al-Mujib. Itu dinamakan takbir bersama. Sedangkan takbir Idul Adha adalah takbir yang dilaksanakan ketika tanggal 9, yaitu ketika di Arafah, sampai hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Praktek pengamalannya adalah kita mengamalkan takbir ketika selesai melaksanakan sholat fardu. Ini dinamakan takbir muqayyad. Berbicara masalah Idul Adha atau Idul Kurban tidak bisa terlepas dari historis filosofi Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dalam hal ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu
cobaan demi cobaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa. Siapapun yang imannya, ketakwaannya kepada Allah semakin kuat, maka cobaan akan terus diterima. Yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melafazkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, sudah yakin di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, yang datang di sini bukan sahabat, bukan teman, bukan saudara, tapi ayahnya. Ayahnya seorang pembuat berhala. Maka dari itu, apabila di antara kita ada sebuah permasalahan dengan orang tua kita, maka bersabarlah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cobaan Nabiullah Ibrahim sampai di situ? Tidak. Tentang keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam disembunyikan oleh ayahnya, akan tetapi masyarakat setempat melaporkan kepada Raja Namrud, raja yang zalim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar. Qadarullah. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim selamat dari api yang menyala-nyala. Ujian Nabiullah Ibrahim sampai situ belum. Nabiullah Ibrahim punya istri yang namanya Sarah. Cobaan datang dari istrinya yang namanya Sarah. Sarah diceritakan di dalam tarikh bahwasanya Sarah adalah seorang wanita yang cantik. Di situ diterangkan bahwasanya siapa yang memandang Sarah, maka yang terjadi adalah dia mahabbah, dia cinta, dia tergoda dengan yang namanya Sarah. Raja Mesir ketika itu mendengar bahwasanya ada gadis yang cantik yang namanya Sarah, yang dipanggil oleh Raja Mesir ketika itu. Tapi kehendak Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah diselamatkan dari kezaliman Raja Mesir ketika itu. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan sebuah hadiah khatimah atau pelayan yang namanya adalah Siti Hajar. Setelah itu Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya diusir dari Mesir. Kemana? Ke Palestina. Kalau dulu Sam, kalau sekarang Palestina. Diusir. Sampai beberapa tahun cobaan masih menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lama tidak punya anak, Akhirnya Sarah meminta Nabiullah menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ini seorang nabi yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita hamba biasa, kita makhluk yang hidup. Maka tak sepantasnya kita tidak memohon ampun kepada Allah dan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta Rabbi habli minas shalihin berulang-ulang dan tidak putus asa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar mengandung dan melahirkan yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Apakah sudah selesai ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di situ? Belum. Ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Siti Hajar mempunyai anak, Sarah cemburu dengan Hajar. Akhirnya
Siti Hajar diasingkan di sebuah daerah yang di situ dikatakan biwadil ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di situ diceritakan bahwasanya tempat yang mana sangat tandus, tumbuhan tidak bisa tumbuh dan tidak ada air. Bayangkan ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi ketika panjenengan semua mempunyai anak ditempatkan di sebuah tempat yang mana di situ tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tapi Siti Hajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan wanita yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Hajar bisa menghidupkan atau bisa menyayangi Nabiullah Ismail sampai dewasa. Nabiullah Ibrahim ketika mengantarkan Siti Hajar ke sebuah daerah yang sangat gersang, yang saat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Nabiullah Ibrahim kembali pulang bersama Sarah. Pulang bersama Sarah. Karena Siti Hajar sendirian bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika sudah beberapa tahun, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjenguk Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di situ Nabiullah Ismail ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 12 tahun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimahullah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, baru beberapa hari bertemu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Di sini para mufasir mengatakan bahwasanya Ismail alaihissalam umur 7 tahun, umur 12 tahun. Yang pasti Nabiullah Ismail ketika itu sudah bisa berpikir, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, aku bermimpi nanti malam untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta pendapat putranya yaitu Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara. Ini orang tua yang sangat bijak, orang tua yang tidak otoriter, orang tua yang tidak semaunya sendiri. Inilah yang perlu kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fanzur madza tara. Minta pendapat anak. Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shabirin." Wahai abah, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan mendapati orang-orang yang sabar. Ini. Akhirnya Nabiullah Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, berikan Ismail baju yang terbaik, berikan dia makan, sisir rambutnya sebelum dibawa di sebuah tempat untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah Ismail sudah siap, dibawa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke suatu tempat. Di situ sudah disiapkan semuanya peralatannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hikmah? Apa aplikasi yang perlu kita aplikasikan dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kesabaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sabar dan sholat. Yang kedua adalah ketauhidan. Ketauhidan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada tempat yang pasti yang bisa kita buat sadar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keikhlasan. Bisa jadi kita ini semuanya adalah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diperintah menyembelih Nabi Allah Ismail. Bukan orangnya yang disembelih, tapi rasa kepemilikanlah yang di situ sebagai ujung tombaknya. Yang keempat adalah syukur. Ini ada masih ada waktu 3 hari dari tasyrik. Yang merasa mampu silakan untuk melaksanakan program. Yang belum mampu silakan bersedekah semampunya. Minimal jangan menyakiti hati sesama. Harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita, itu hanya adalah hak pakai untuk kita. Sewaktu-waktu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersedekahlah, berkorbanlah. Allah hanya meminta sedikit dari panjenengan. Bukan harta panjenengan yang diminta, tapi sedikit dari harta panjenengan. Berkorbanlah, bersedekahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima korban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Amin. Allahumma amin. Ya Allah wa iyyakum al-'aini wal faizin wal maqbul wal 'amin.